Jadi betul-betul sekarang itu kami keluar hanya untuk belanja, dan kalaupun olahraga boleh olahraga, jadi keluar sekarang pun itu tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena orang keba marah. Jadi ketong di tempat toko pun waktu mau masuk itu harus antri, karena orang yang boleh masuk itu hanya orang yang sejumlah keranjang yang disiapkan toko. Dan sejak dari dalam pun itu ketong diri benar 2 meter. Dan di dalam toko itu kayak orang marah. Kita baru mengerti bahwa ternyata kekuatan besar itu ada di otak. Karena apa? Hati itu dipakai untuk bukan untuk berpikir, hati itu dipakai untuk menyaring racun-racun yang kita makan dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya mengendalikan otak itu, mengendalikan hati, kata itu sebenarnya cuman cara kita membahasakan. Karena hati tidak bisa dipakai berpikir, hati untuk menyaring racun. Benar-benar ada di otak kekuatannya. Nah, lalu kenapa beta pakai foto ini, foto dua tulip ini? Sebenarnya secara sederhana dia tuh seperti itu. Mengendalikan otak itu seperti bagaimana kita melihat, kita mengambil sudut mana yang baik untuk hidup kita. Jadi ketika kita melihat satu realita, kita memilih dari sudut mana kita mengambil sisi positif yang baik untuk hidup kita. Kayak sebenarnya 2 foto dari slide ini sih sebenarnya sama, foto yang sama, cuma yang kecil itu, foto yang kecil itu beta crop dari foto yang besar itu sebenarnya. Jadi ini 2 foto yang sama sebenarnya. Nah, bagaimana mengendalikan otak juga sebenarnya sama seperti itu. Dari foto yang besar ini mau sudut mana yang kita ambil, sudut inikah atau sudut inikah? Nah, yang beta ambil justru sudut bagian sini. Nah, akhirnya dia menjadi lebih cantik dengan ketika beta ambil sudut bagian ini. Jadi mengendalikan otak seperti itu. Dan kenapa kita harus mengendalikan otak? Karena kita tidak bisa mengendalikan realita yang ada di dunia ini. Orang Kupang biasa bilang, orang tua-tua biasa bilang, lu son bisa urus lu hidup pakai 10 jari. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita menghadapi kenyataan. Nah, beta masuk ke slide yang kedua. Nah, ini struktur otak secara sederhana. Ketika kita menghadapi sesuatu yang otak itu secara sederhana ada 3, reptilian, reptil, limbik, dan neokorteks. Reptil itu otak yang pertama kali mengirimkan sinyal bahwa kita sedang dalam keadaan terancam. Jadi begitu Nyong omong bahwa beta son sayang lu lei, keton 2 putus, lu son baik untuk beta. Yang tangkap duluan itu reptil. Reptil akan langsung mengirimkan sinyal bahwa ini ada yang sone betul, ini ada yang sone baik. Atau ketika ketong kena tabrak, reptil duluan ini yang sadar. Atau ketika ketong makan pedis atau makan panas, reptil ini yang akan bangkit paling pertama. Nah, reptil ini akan mengirimkan sinyal ke limbik untuk kemudian nanti di limbik itu akan menentukan 3 hal. Kita freeze, ketong diam, ketong lari, atau ketong melawan. Itu sama kayak ketika lu punyong bilang, beta suka deh lu tuh begini. Nah, limbik ini yang akan menentukan, ketong tampar dia, ketong jalan kasih tinggal dia, atau ketong diam dan menangis. Yang limbik ini. Nah, setelah itu, setelah ketong pulang rumah, atau masuk dalam kamar, limbik akan mengirimkan sinyal kepada neokorteks untuk menganalisis apa yang terjadi. Nah, ini mulai banyak yang mengkerut. Jadi,
sebenarnya tugas kita untuk dalam keadaan sulit apapun adalah mengontrol supaya sinyal yang dikirimkan ke reptik, ke limbik, dan kemudian dianalisis di neokorteks ini itu menjadi apa ya, menjadi baik sehingga tidak sonebakles. Karena orang trauma itu justru karena tiga ini, reptil, limbik, dan neokorteks, terutama di neokorteks itu menjadi terganggu kemampuan dia. Nah, beta masuk ke slide seterusnya. Apa yang harus kita buat sehingga tiga ini, reptil, limbik, dan neokorteks ini menjadi tetap stabil? Yang harus kita buat adalah ini. Ini teori dari John F. Bultmann. Satu, kita harus tetap menjaga bahwa saya itu, kita harus tetap menjaga otak kita, merasa bahwa saya itu berharga, dunia di sekitar saya, walaupun dalam keadaan apapun itu aman, dan saya merasa bahwa Tuhan itu maha besar, dan dia ada bersama-sama dengan saya. Contohnya gini, kalau orang putus cinta, dia pun otak reptil itu akan, jadi kayak satu nyong bilang, beta son suka dengan lu karena lu keriting, karena lu hitam, karena lu sone baik, gitu. Nah, ketika itu sampai di neokorteks, ketika sinyal itu sampai di neokorteks, akan menghancurkan tiga ini. Kita akan merasa bahwa saya tidak berharga, karena itu pacar saya meninggalkan saya, dan kita akan merasa bahwa semua laki-laki sama, semua perempuan sama, mereka itu jahat. Saya tidak mau pacaran lagi. Jadi orang yang trauma tidak mau pacaran karena pernah putus cinta, sebenarnya rasa aman ini yang hilang. Lalu, karena ketong sampai di tahap bahwa beta soni berharga, orang lain itu jahat, maka ketong akan bertanya bahwa Tuhan lu di mana? Tuhan lu jahat, kenapa lu ciptakan beta keriting, hitam, dadolek, beta orang miskin, kayak gitu. Kenapa beta tuh apa ya? Tuhan lu di mana ketika beta mengalami kecelakaan? Jadi Tuhan ini son sayang beta. Kenapa waktu beta mengalami kecelakaan Tuhan son jaga beta? Akhirnya beta kena tabrak. Lalu rasa aman mulai karena rasa meaningful yang bagian pertama ini kita sudah terganggu. Tuhan waktu beta kena tabrak, Tuhan son jaga beta. Akhirnya beta son berani bawa motor, gitu, karena takut kena tabrak. Akhirnya rasa percaya pada Tuhan akhirnya mulai berkurang. Nah ini tiga ini yang harus dijaga ketika kita dalam keadaan ini beta bereksperimen dengan diri sendiri, beta dijaga ketika kita dalam keadaan susah. Nah, dari tiga ini kemudian beta juga ingat bagaimana oma-oma, opa-opa korban tragedi 65, mungkin teman-teman tahu, yang dalam masa sukar, terus teman-teman TKI yang beta dampingi, gitu. Beta kemudian melihat bagaimana narasi mereka, hasil wawancara mereka. Nah, persis beta melihat dengan cara seperti ini. Walaupun dalam saat terkurung, mereka tidak bisa bikin apa-apa, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dikurung, ini yang mereka jaga. Orang-orang itu berhasil keluar ketika mereka tetap merasa bahwa saya ini milik Tuhan, karena saya milik Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan orang-orang yang menolong saya. Dan kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Nah, ini beta sangat tahu apakah pendengar kawan-kawan yang mendengarkan dari berbagai agama, tapi yang ketika beta membaca bagaimana Tuhan Yesus di Getsemani, terutama dari kisah Lukas, yang beta lihat itu sebenarnya di Taman Getsemani Yesus bergumul bagi beta adalah bagian dari dia menenangkan ini, bagian dari dia menenangkan otaknya ini. Ketika ini milik Tuhan, Tuhan akan, makanya apalagi Lukas bilang ada malaikat yang menguatkan dia, dan saya harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi tiga ini, rasa harga diri, rasa aman terhadap lingkungan, dan rasa percaya kepada Tuhan itu harus terus dijaga. Nah, kita berpindah ke slide yang selanjutnya tentang ini yang sederhananya. Apa yang harus kita buat ketika keadaan masa sulit seperti ini? Satu, berdoa bersyukur untuk setiap capaian.
Dulu sebelum beta studi ini, beta tuh merasa berdoa tuh kayak klise. Kayak orang bilang, ketika lu susah lu harus berdoa. Itu kayak yang, apa sih berdoa? Berdoa tidak merubah apapun. Benar, berdoa tidak bisa merubah kenyataan, tapi berdoa bisa merubah cara berpikir kita. Jadi kayak dulu, beta tuh orang kan sering ingat saat teduh kalau pagi. Terus kau tuh pikir, saat teduh apa? Itu soalnya ada apa-apa, soalnya ada fungsinya. Itu cuman orang-orang suruh, itu guru agama pun bikin-bikin. Tapi setelah beta belajar ini, baru beta mengerti pentingnya berdoa, pentingnya saat teduh itu. Kenapa kita harus berdoa? Bangun pagi itu berdoa, bersyukur saat teduh, karena pada saat kita berdoa, pada saat kita saat teduh, 3 komponen otak inilah yang sedang kita tenangkan. Jadi mekanisme otak itu sedang ditenangkan ketika kita berdoa. Otak ini akan diingatkan bahwa saya milik Tuhan. Tuhan akan menyediakan malaikat di samping saya, dunia ini baik. Tuhan akan menyediakan orang-orang yang baik untuk menolong saya, dan Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi, kalau dulu beta merasa bahwa berdoa itu formalitas, saat teduh itu formalitas, setelah beta belajar baru beta mengerti, ternyata berdoa itu sangat penting. Sangat penting. Jadi ketika kawan-kawan mendapati sesuatu yang sulit, ketika dosen marah-marah, coret kawan-kawan pun skripsi, ketika kawan-kawan putus cinta, ketika kawan-kawan ditolak, jangan mabok. Kenapa? Jangan rokok. Kenapa? Itu hanya mabok itu hanya sekedar pelarian sementara. Proses otakmu yang akan terganggu. Jadi sinyal dari limbik ke neokorteks itu tidak akan dikirimkan dengan baik ketika kamu mabok. Kalau yang perempuan, jangan shopping, jangan lari ke hal-hal yang aneh, shopping atau makan berlebihan. Yang pertama kamu lakukan adalah berdoa. Kenapa? Karena korteks dan neokorteks. Dulu itu beta yang saat teduh untuk apa sih? Tapi sekarang beta mengerti pentingnya saat teduh. Lalu yang kedua, tentukan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kenapa? Ini penting. Kalau kita sendiri, yang beta rasa adalah ketika beta sendiri dan beta tidak bikin apa-apa, kamar kecil, tidak bisa keluar apa, maka yang akan merajalela itu pikiran. Pikiran akan pikir segala macam. Pikir mantan, pikir uang sudah ada, pikir keluarga jauh, pikir susah gitu. Jadi supaya ini pikiran ini tidak merajalela kemana-mana, tentukan prioritas setiap hari, capaian apa yang saya mau capai. Nah, ini juga membantu untuk teman-teman yang akan menghadapi masa krisis. Setelah saat teduh, yang dibuat pertama, dan saat teduh itu bersyukurlah untuk hari ini, bersyukur untuk capaian. Setelah berdoa, kawan-kawan tentukan saya hari ini mau buat apa. Saya mau baca buku ini, saya mau baca tentang ini, saya mau menyelesaikan tugas ini, saya harus telepon Ibu Yandri untuk konsultasi ini. Kenapa? Tempel itu di dinding, karena itu menjadi pengawal kita. Jadi begitu mau melamun tentang mantan, kemudian bikin sakit hati, lihat jadwal itu. Oh tidak, saya harus berhenti melamun, saya harus kerjakan ini. Jadi itu kayak jadi pengingat. Nah, setelah itu, yang lainnya, tips lain yang biasa kita pakai adalah tetap cari inspirasi, tetap berhubungan dengan orang-orang yang menginspirasi kamu. Kenapa? Karena ini mencari orang yang bisa mendukung kita, menjadi inspirasi kita, terutama membagikan hal-hal baik, itu akan mengingatkan kita bahwa kita ini aman, bahwa kita ini aman, ada orang-orang baik di sekitar kita, maka lingkungan kita itu akan aman dan saya akan aman. Jadi
Terkoneksilah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa membuat Anda merasa berharga, orang-orang yang bisa membuat kawan-kawan itu menjadi nyaman. Jangan ketika kamu sendiri yang kamu hubungi mantan. Itu berat. Gitu. Apalagi kalau mantan ada nona, ada istri, maka lu akan merasa bahwa lu semakin tidak berharga dan itu akan menggoyang cara kerja otak. Yang selanjutnya itu adalah media sosial. Jadi terima kasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini Tuhan sudah menyediakan hikmat bagi orang-orang pintar untuk mengadakan media sosial. Jadi walaupun dalam keadaan terkurung seperti ini, beta masih bisa terkonek dengan keluarga, dengan teman-teman karena ada media sosial. Tapi hati-hati juga ketika menggunakan media sosial. Kenapa? Karena gini, Facebook dan Google itu mereka punya mekanisme di mana kalau kita ganti status tentang cinta, maka semua status yang berhubungan tentang cinta itu akan ditampilkan di wall kita. Atau ketika kita ganti status tentang patah hati, maka semua hal yang berhubungan dengan patah hati itu akan dikirimkan ke wall kita. Jadi makanya ketika kita pakai media sosial itu hati-hati, baik untuk kita berhubungan dengan orang di luar sana, tapi harus dikontrol. Karena kalau tidak, itu justru akan merusak pemahaman kita tentang diri sendiri, tentang rasa aman, dan tentang Tuhan. Contoh, di saat sekarang ini, kalau kita sering ganti status tentang corona, orang mati, tentang yang bahaya dari corona, maka semua semua gambar yang berhubungan dengan orang mati ketika itu mekanisme kerja media sosial. Nah, kalau ketong baca itu akan membuat ketong takut. Oh, Indonesia sama dari Italia orang sukubur pakai trek karena sekian ribu. Nah, jadi itu akan meningkatkan kecemasan kita. Atau kayak challenge yang pakai baju adat atau foto kamu sendiri atau foto jalan-jalan. Satu sisi itu bagus untuk membuat kita bahagia, tapi di sisi lain itu bisa membuat justru kita kayak yang aduh coba ini corona pergi sudah supaya beta bisa jalan-jalan lagi. Aduh nanti kita akan aduh ini satu pun baju tenunan pun gagal, kenapa coba beta punya baik. Nah, justru itu akan membuat kita merasa tidak bersyukur dengan diri kita. Jadi kalau mau pakai media sosial, pakailah media sosial yang bisa memberikan sesuatu yang positif. Kalau kita rambut keriting, coba cari tutorial untuk membuat rambut keriting lebih bagus. Kalian promosi IG-nya Ibu Frihandri. Jadi kayak begitu. Thank you. Cari hal-hal di media sosial yang betul-betul membuat kita membuat kita merasa senang gitu. Nah, ya ada yang bilang juga mereka suka baca buku, suka nonton film. Itu bagus, tapi pilih yang kalian baca dan pilih yang kalian nonton. Kalau kamu baru saja putus cinta dengan pacar yang sangat kamu cintai, hindari film Korea yang putus cinta. Kenapa? Karena itu akan membuat kamu semakin terpuruk, semakin merasa kamu tidak berharga, semakin merasa bahwa dunia ini tidak ada yang baik. Bahkan yang bahaya kalau kamu sudah mempertanyakan Tuhan ada di mana, sehingga beta berjuang untuk ini nyong dan ini nyong kasih tinggal beta. Jadi pilih apa yang kalian baca, pilih apa yang kalian nonton, supaya bisa survive. Nah, ada satu teolog yang suka itu penderitaan di dalam keadaan yang radikal suffering, penderitaan yang sangat radikal.
kamu harus punya hope yang radikal, harapan yang radikal. Jadi semakin susah penderitaanmu, kamu harus semakin sering berharap, semakin harus kalau dalam teologi akan bilang imanmu harus semakin kuat, harapanmu harus semakin besar. Nah, caranya adalah dengan mengendalikan mekanisme kerja otak kita. Jadi, mulai hari dengan berdoa, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, buat apa yang kamu bisa buat, dan jadi inspirasi untuk orang lain. Oke, itu saja. Oke, makasih Kalia. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa langsung chat, atau ada yang mau bertanya bisa langsung unmute saja, terus langsung bicara boleh, gitu. Silakan. Ini kebetulan kita waktu remaining-nya tinggal 5 menit ya, cepat banget. Kok cepet ya? Silakan, ada yang mau bertanya, bisa langsung bicara saja, videonya dikasih, suaranya dihidupkan, terus sampaikan bicara boleh. Shalom. Oh, oke, salam. Silakan mau tanya. Dari Yunita, Kak. Oke, langsung. Saya mau bertanya tentang tadi penjelasannya, kan Ibu siapa? Ibu Lia. Sorry, lupa nama. Ibu Lia. Ibu Lia. Nah, Ibu tadi menjelaskan bahwa di saat kita mengambil waktu untuk dekat dengan Tuhan, contohnya kayak kita dapat masalah, terus di saat itu kita langsung down, kita langsung jatuh, kita berpikir bahwa Tuhan tidak menolong kita, membantu kita. Selama kita dapat masalah itu, Tuhan di mana? Tidak peduli dengan kita. Nah, yang saya mau bertanya itu, di saat masa krisis seperti itu, apakah kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Nah, jika kita menyadari itu, bagaimana cara kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berharga? Langsung kalian. Boleh langsung jawab. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, kalau dari Beta, caranya ya itu menenangkan diri. Jadi jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan marah. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Terus baru kita bisa berdoa dulu. Jadi berdoa itu ketika kita menghadapi masalah dan kita berdoa, itu secara langsung akan mengingatkan kita bahwa saya tidak sendiri di dunia ini dan ada seseorang yang luar biasa yang mencintai saya. Karena itu saya tidak akan menghadapi ini sendiri. Contoh kayak kita putus cinta. Begitu dapat tolak atau putus cinta dari ketong punya nyong, jangan langsung bisa kita down, menangislah. Nah, menangis itu penting. Kenapa? Menangislah sepuas-puasnya. Kenapa? Kita share dulu ya, share lagi yang tadi itu. Aduh. Kenapa menangis itu penting? Karena menangis itu akan mengintervensi kiriman sinyal dari limbik ke neokorteks. Dan ketika neokorteks ini analisis otak jangka panjang, neokorteks ini akan ditenangkan ketika kita menangis. Jadi menangis itu penting. Ketika kamu ditolak, nah bahaya itu kalau laki-laki, karena dalam dunia patriarki, apalagi orang Timor, orang Alor, itu tidak boleh menangis. Padahal ketika kamu tidak menangis, sinyal yang dikirim ke limbik, ke neokorteks itu akan terganggu, dan itu yang membuat trauma. Jadi ada satu orang yang ketika papanya meninggal, karena dia anak teologi, dia dibilang bahwa kamu sekolah teologi, kamu tidak boleh menangis, karena kamu harus menguatkan mama papamu. Justru ketika papanya dikubur, semua orang sudah kuat, dia yang paling down.
Kenapa? Karena dia tidak menemukan waktu untuk menangis. Jadi, kalau kamu mengalami kesulitan, kalau kamu mengalami trauma atau apapun, dan itu harus menangis, menangislah sejadi-jadinya. Menangislah sampai kamu puas. Karena dengan menangis, otak itu akan mengeluarkan sinyal ke neokorteks kamu, ke sini. Nah, setelah menangis, tapi juga jangan menangis terus. Akhirnya kita menikmati tangisan itu. Ketong punyong sunika dengan orang lain juga ketong masih menangisi dia selama 10 tahun. Gitu. Jadi menangis itu penting. Tapi setelah menangis, ayo berdoa. Gitu. Kenapa? Supaya otak kita bisa berpikir lebih baik. Oke lah. Oke, beta hari ini ditolak. Bagi dia, beta soalnya cocok untuk dia. Tapi beta ini anak Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk beta. Beta berharga. Akan ada orang yang Tuhan kasih untuk beta yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sayang beta, Tuhan Maha Kuasa. Bangkit lagi. Atau ada teman satu yang beta dampingi dia, papanya meninggal, dan bapaknya meninggal, dan sudah puluhan tahun, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa bapaknya meninggal. Kenapa? Karena ketika papanya meninggal, dia tidak diizinkan menangis oleh keluarganya. Ini teman yang lain lagi. Nah, akhirnya karena dia tidak punya ruang untuk menangis, untuk berpikir, untuk berdoa dengan baik, akhirnya dia merasa bahwa Tuhan tidak sayang dia, Tuhan kasih tinggal dia.